setianya tidak beranjak daripada kita, itu artinya sepanjang tahun 2024 nanti, situasi apapun yang kita alami, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Saya tadi lihat satu Instagram dan saya lihat itu ada satu renungan yang disampaikan oleh pembicara di Instagram itu, dia cerita begini. Seorang bapak di satu negara ngantar anak sekolah pakai mobil. Dan waktu dia antar anaknya dan anaknya mau turun, bapaknya bilang nih, "Nak, sebentar siang papa pasti jemput kamu. Kamu tetap bertahan ya, jadi kamu harus siap. Papa tetap jemput kamu." 15 menit kemudian waktu dia sudah jalan, tiba-tiba jalanannya goncang luar biasa. Dia sadar bahwa ini gempa besar. Dan dia balik ke sekolahan. Sekolahnya rubuh, sekolah anaknya rubuh. Dan dia cari anaknya itu. Dia cari anaknya dan suatu kali di satu tempat, satu titik dia dengar suara orang-orang yang berseru dari balik tembok, "Tolong, tolong." Waktu diangkat tembok yang menghalangi mereka itu, ada seorang guru dan ada 12 anak yang bertahan di balik tembok itu. Waktu mereka bertahan, mereka ditanya, "Bagaimana kalian bisa bertahan?" Gurunya bilang gini, "Si anak ini, Pak, yang bilang kepada saya, kita tetap bertahan. Papa pasti jemput. Papa pasti balik. Kita tetap bertahan." Dan kesulitan bagaimanapun juga si anak bilang, "Ayo kita bertahan." Artinya gini Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan bilang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, kesulitan apapun yang kita alami, tetap bertahan. Jangan goyah, jangan membuat kita lemah. Jangan membuat kita menyerah. Tetap bertahan. Karena tahu ada kasih setia Tuhan yang tidak beranjak dari hidup kita. Kalian percaya katakan amin. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Karena dalam memasuki tahun 2024, pasti banyak berita-berita yang tidak menyenangkan. Tapi kita tahu, kalaupun juga kita dapat berita yang tidak menyenangkan, kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. 2019 waktu menjelang pemilu, itu ada yang seorang dukun besar bilang sama kami, "Pak Andi, kelihatannya Jokowi ini memang terpilih, tapi di tengah jalan dia berhenti." Dia bilang sama kami, saya sama Ibu Leni di depan pada kami berdoa. Jadi saya bilang sama Ibu Leni, ayo kita berdoa supaya Tuhan tolong bangsa ini. Jangan sampai Jokowi berhenti di tengah jalan. Repot kalau pergantian presiden di tengah jalan seperti tahun 98 atau tahun 96, di tahun 66. Itu sangat tidak menyenangkan, nggak tenang bangsa ini. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Saya memang nggak publikasikan karena saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong bangsa ini. Sampai pun juga kalaupun juga diganti nanti 14 Februari terpilih, siapa yang terpilih nanti kita tidak tahu. Tapi yang jelas supaya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kasih setiaku tidak akan beranjak. Sekalipun kita dapat berita-berita yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan mau kita bertahan. Karena kasih setia Tuhan sangat nyata. Konteks dalam Yesaya 54 ayat 10 itu Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian Yesaya 54 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama Yesaya 54 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Sudah tayangkan? Yesaya 54 ayat yang ke-10. Oke, kalau sudah mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang.
firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara waktu Nabi Yesaya abad ke-7 sebelum Masehi. Tapi ini berlaku nanti pada abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi ada 300 tahun. Nah, pada waktu itu Israel sedang berada dalam keadaan terpuruk secara rohani. Mereka begitu jauh dari Tuhan. Banyak hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan waktu itu banyak nabi-nabi yang bernubuat akan menghukum Israel. Termasuk Nabi Yeremia juga pada waktu itu. Yeskiel pada waktu pembuangan. Ada beberapa nabi-nabi yang memang Tuhan bangkitkan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bertobat, bertobat, bertobat. Tapi Yesaya disampaikan dapat firman Tuhan, janji Tuhan ini, kasih setiaku tidak akan beranjak. Artinya, sekalipun ada penghukuman Tuhan, sekalipun ada didikan Tuhan, sekalipun ada hajaran Tuhan, sekalipun kita diliputi oleh masalah, tapi Tuhan mau menyampaikan kepada kita, kasih setia Tuhan tidak beranjak dari hidup kita. Kata dari sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, itu berbicara soal simbol, bukan soal, wah nanti kalau ada gunung meletus, wah ini berarti ini berlaku nih. Bukan. Tapi itu satu simbol tentang pemerintahan kerajaan yang berganti, saling silih berganti. Karena pada waktu pembuangan ke Babel, itu Israel dijajah, dibuang, ditindas, ditawan sama bangsa kerajaan Babel. Waktu Babel memerintah dengan kuasa, dia dikalahkan juga, ditaklukkan oleh kerajaan Media. Nah, kerajaan Media ini dikalahkan oleh kerajaan Persia, sehingga bergabunglah menjadi kerajaan Media Persia. Sekalipun pemerintahan berganti, sekalipun kerajaan itu sepertinya berkuasa, tidak tergoyangkan, tapi pasti tergoyangkan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah goyah. Itu yang jadi pegangan kita. Sekalipun terjadi pergantian pemerintahan, tapi Tuhan tetap setia bagi kita. Amin. Itu yang kita harus pegang teguh. Sekalipun juga nanti ada masalah demi masalah yang terjadi dalam bangsa ini, tapi kita tetap tahu ada Tuhan. Wah, Bapak Ibu, kalau kita lihat nanti apa yang nubuatan-nubuatan tahun 2024, banyak hal yang akan terjadi. Yang membuat kita kaget. Membuat kita juga jadi, apa ini? Kenapa? Dan kita harus siap dengan 2024. Kata kuncinya adalah bencana. Kata kuncinya bencana. Bisa bencana alam, bisa bencana ekonomi, bisa bencana politik, bisa juga bencana makanan. Jadi ini yang kita harus sadari, apapun yang akan terjadi, itu pasti terjadi, tapi kita harus siap. Jangan takut, karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Jadi nanti kita akan melihat kenyataan-kenyataan yang memang sungguh mengagetkan, dan itu membuat kita tidak akan, bagaimana ya, kita harus tahu bahwa ada kasih setia Tuhan bagi kita. Tapi kita akan melihat dari firman Tuhan pada saat ini tentang bagaimana supaya kita bisa mengalami kasih setia Tuhan. Tapi untuk bisa mengalami kasih setia Tuhan yang tetap ada dalam diri kita juga mesti waspadai hal-hal apa yang kita jaga supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan kita bisa mengalami tetap ada kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 peringatan dari Tuhan yang dimana kita tidak boleh alami ini. Kita tidak boleh ada di dalamnya. 3 hal itu begini Bapak Ibu. Kita tidak memberi tempat. Yang pertama, kita tidak memberi tempat kepada Tuhan. Dalam hidup kita tidak memberi tempat. Dalam urusan kita tidak memberi tempat kepada Tuhan. Jadi nggak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Semua urusan kita adalah diri kita. Masa depan saya adalah untuk saya sendiri. Dan saya harus perjuangkan. Itu manusia berkata demikian. Jadi manusia tuh mengangkat dirinya bahwa Tuhan tidak punya tempat dalam hidupnya. Yang kedua, jangan sampai kita tidak mengalami kasih setia Tuhan karena kita
meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak mengalami kasih setia Tuhan karena kita membiarkan diri kita ditipu oleh asumsi kita sendiri. Asumsi kita sendiri. Kita melihat dulu, tidak memberi tempat. Dalam Lukas 2 ayat 1-7, waktu Yesus lahir. Waktu itu mari kita buka Lukas 2 ayat 1-7. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi orang-orang yang ada di dalam kekuasaan Romawi disuruh pendaftaran census. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Jadi mereka betul-betul pulang kampung pada saat itu dan sangat sibuk semuanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi tidak ada tempat bagi Yesus di tempat yang layak. Seorang raja, Tuhan Sang Pencipta, tidak punya tempat untuk lahir, untuk hadir dalam dunia ini. Ini yang banyak terjadi dan ini yang sangat menyedihkan. Bisa bayangkan seorang Yusuf dan Maria yang lagi jalannya pelan, karena Maria bagaimana ya? Kalau jalan, kalau orang yang hamil sudah tua, apalagi udah pecah ketuban dua, udah buka pembukaan dua, aduh sakitnya luar biasa. Apalagi ini anak yang pertama. Ibu-ibu pasti lebih tahu soal ini. Sangat sakit. Dan memang gelisah sekali. Dan memang pada waktu itu Yusuf juga bingung. Karena apa? Dia mencari kamar, tidak ada. Karena nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Orang-orang juga nggak peduli. Nggak tahu tuh siapa yang lahir itu, yang akan dilahirkan. Seandainya kalau mereka sudah tahu tuh Yesus, anak Allah yang hidup. Wah, mereka mungkin, ayo saya siapkan. Mereka nggak pusing, nggak peduli. Karena mereka sibuk dengan dirinya. Dan mereka nggak menyambut Yesus. Nggak tahu bahwa yang hadir itu, yang lahir itu Yesus. Hadir di tengah-tengah dunia. Kalau kita rayakan saat ini, wow, luar biasa. Kita sambut Yesus. Tapi tahukah kita, Yesus dulu nggak dianggap sebagai merepotkan. Nggak perlu disambut. Ini kenyataan yang ada pada waktu itu. Dan saat ini berbeda sekali Bapak Ibu. Gereja-gereja nih Bapak Ibu, untuk buat perayaan Natal, ada loh door prize. Ada yang disiapkan pakai banner besar satu gereja. Datanglah ke ibadah Natal ini, door prize 6 handphone. Wow, lumayan juga. Orang berbondong-bondong mengundang banyak orang datang untuk merayakan Natal, tapi tidak menghadirkan Yesus dalam hidup banyak orang. Itu yang menyedihkan. Jangan membawa banyak orang datang ke gereja tanpa Yesus hadir dalam hati mereka. Dalam hidup mereka. Karena banyak orang yang sebenarnya membutuhkan Yesus. Tapi pada waktu gereja-gereja mengundang banyak orang itu datang, wah merayakan, melayani. Tapi yang dilakukan oleh gereja-gereja itu tujuannya adalah memuaskan
manusia, bukan memuaskan Tuhan. Saya ingin mengajak kita, kalau kita ke gereja bukan karena ingin dilayani, bukan ingin dipuaskan, tapi kita ingin mau Yesus hadir dalam hidup kita. Biarkan Yesus dapat tempat di hati kita. Itu yang lebih penting, Bapak Ibu. Karena memang ini yang kenyataan, karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia mau hadir dalam hidup kita, dia mau hadir di tengah-tengah kita, dia mau hadir di tengah-tengah keluarga kita, dia mau hadir di kantor kita, dia mau hadir di sekolahan kita, di kampus kita, dia mau hadir di mana kita berada. Itu yang Yesus mau. Makanya kita juga setiap hari kalau kita ke gereja, bukan karena kita ingin datang untuk dilayani, bukan karena kita ingin dipuaskan, tapi kita mau datang supaya Yesus kita bawa di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita. Itu yang dialami oleh Maria Yusuf waktu Yesus umur 12 tahun. Mereka bawa Yesus pertama kali ikut Paskah di Yerusalem, jalan dari Nazaret mereka pergi ke Yerusalem. Dan waktu di Yerusalem mereka pikir Yesus ada jalan di depan, jadi mereka enak aja pergi. Mereka berdua pergi. Tapi waktu sudah jauh mereka sadar, Yesus di mana ya? Yesus di mana ya? Mereka cari Yesus lagi. Baru hari ketiga baru dapat Yesus. Yesus lagi asik diskusi sama para ahli Taurat di Yerusalem. Lagi diskusi. Maria bilang, Yesus, kenapa kamu merepotkan kami orang tuamu? Yesus bilang, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita ke gereja tanpa kita membawa Yesus dalam keluarga kita. Masalah keluarga kita tetap ada, karena Yesus tidak kita bawa ke rumah kita. Yesus tidak kita bawa dalam di mana kita berada. Mari kita bawa Yesus. Bukan untuk menyenangkan diri kita. Justru orang-orang yang bisa menghadirkan Yesus ini Tuhan senang. Tuhan mau. Tuhan juga mau pulang sama-sama kita kok ke rumah kita. Tuhan juga mau sama-sama kita di tempat kita bekerja. Tempat kita cari duit. Tuhan juga mau di mana kita berada. Yesus ada di situ. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan ingin katakan, marilah kepadaku. Dan Tuhan hanya mau katakan pada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan nggak katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap waktumu. Enggak. Yang penting kita bawa Yesus. Yesus selalu ada kok bersama kita. Kalau kita mengalami seperti itu Bapak Ibu, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Itu yang membuat kita jadi kuat. Kita nggak goyah. Tapi kalau Yesus tertinggal, kita nggak bawa, karena kita nggak ada tempat, kita nggak beri tempat kepada Yesus di hati kita, dengan kerinduan hati kita, maka Yesus tertinggal di gereja, di tempat di mana Yesus berada. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari sesibuk apapun juga, tetap bawa Yesus dalam hidup kita. Berikan tempat kepada Yesus dalam hidup kita. Karena nanti mungkin kita akan masuk di tahun 2024, kita mau punya resolusi. Biasanya kalau pada akhir-akhir tahun kita punya resolusi. Jadi tahun 2024, tahun yang baru, kita mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, punya ini, punya ini, punya ini. Gak apa-apa. Tapi saya ingin beritahu, itu gak salah. Tapi jauh lebih baik, kita tetap berikan tempat kepada Yesus di hati kita, di hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang jadi harapan kita, Tuhan tahu kok. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyediakan apa yang kita perlukan. Tapi Tuhan mau hati kita milik Dia. Hidup kita milik Dia. Kita mau menyenangkan Dia.
Kita mau mengutamakan Dia dalam hidup kita. Kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita ingin melakukan apa sih yang memang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga di mana kita berada, orang lain bisa sadari ada Yesus bersama dengan kita. Jadi kalau Yesus ada bersama kita, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan. Mungkin sekali-sekali kita mengalami, khawatir, takut, cemas. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau ada Yesus di hati kita, kita kuatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang terjadi bagi kita, tetap ingat janji Tuhan ini. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Jadi kita mau betul-betul mengalami apa yang Yesus ada dalam hidup kita. Tapi mari kita lihat, seandainya kalau orang nggak memberikan tempat kepada Yesus, mari kita lihat apa yang dia alami oleh orang-orang Bethlehem. Jadi dalam Matius 2, Bapak Ibu, ayat 16 sampai dengan 18. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Ini yang dialami oleh orang-orang di Bethlehem. Dikatakan demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Lahir menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ini yang dialami oleh orang-orang yang tidak memberi tempat pada Yesus di hatinya. Pada saat ada suatu malapetaka yang terjadi, bencana yang terjadi, nggak sadar, tiba-tiba terjadi bencana. Yusuf dan Maria dikasih tahu sama malaikat, Yusuf pergilah ke Mesir, karena Herodes akan membunuh anak ini. Dan Yusuf menyelamatkan diri, lari. Yusuf ajak Maria dan Yesus untuk pergi, lari ke Mesir. Tapi yang lain enggak. Jangan sampai kita tidak memberi tempat kepada Yesus. Kita mengalami masalah, malapetaka atau bencana yang kita tidak sadari, yang bisa menimpa kita. Karena kita tidak memberi tempat pada Yesus. Pada saat kita kena bencana, baru kita sadar, oh iya ya, saya salah ya, saya salah. Bapak Ibu, itu tidak akan menolong. Apalagi dikatakan sampai menangis dan tidak mau dihibur. Itu sangat betul-betul pedih sekali. Dan itu kita bisa rasakan yang kejadian yang ada di Jakarta ini, yang suaminya bunuh 4 anak. Bagaimana hati sang ibu waktu menyaksikan 4 anaknya dimakamkan. Aduh, itu sedih sekali. Sangat sedih sekali. Mari kita melihat di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berikan tempat kepada Yesus. Dimanapun kita berada, ada tempat hati Yesus di hati kita, di hidup kita. Supaya betul-betul kita mau, dimanapun kita berada, kita mau menghadirkan Yesus. Kalau kita menghadirkan Yesus, Yesus senang dengan hidup kita. Dan Yesus bisa mencegah kita mengalami bencana demi bencana. Yang kedua, orang yang tidak mengalami kasih setia Tuhan, yaitu orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan. Dan tidak sedikit saat ini, Bapak Ibu, tidak sedikit orang-orang itu meninggalkan Tuhan. Apalagi dunia ini sangat menjanjikan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat salah satu contoh orang yang meninggalkan Tuhan. Tentang perumpamaan anak bungsu. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas 15. Mari kita lihat firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Lukas 15. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi,
Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sampai situ dulu. Kita melihat di sini, si bungsu lebih mencintai harta daripada mencintai Tuhan. Daripada mencintai bapaknya. Nah, ini yang banyak terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada orang-orang yang lebih mencintai uangnya daripada mencintai Tuhan. Ini 2 hal yang berbeda. Tapi bagi banyak orang itu udah berpikir, Tuhan sama uang ya sama aja. Ya kita nggak bisa hidup karena uang. Kita nggak bisa hidup kalau tanpa uang, betul. Tapi lebih parah lagi kalau kita hidup tanpa Tuhan. Ikan diambil dari air, dari laut. Dilepaskan dari laut. Laut tetap ada, ikannya mati. Demikian kalau hidup kita terpisah dari Tuhan. Tuhannya masih tetap ada. Tapi kitanya yang mati secara rohani. Tuhan Yesus mengingatkan kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada kekayaan dan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ingatkan, jangan sampai kekayaan kita, harta kita memisahkan kita dengan Tuhan. Membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan sampai kita mengalami seperti ini, Bapak Ibu. Karena anak bungsu ini meninggalkan bapaknya. Nah, kalau dulu kita mengenal 3 tah. Harta, tahta, dan wanita. Dulu tahun 60-an, 70-an. Kalau sekarang Bapak Ibu, beda zamannya. Ada beda, banyak terjadi. Yang sering kali orang meninggalkan Tuhan karena seks, kekuasaan, kekayaan, materialisme. Seks. Itu banyak sekali yang orang karena memang meninggalkan Tuhan karena seks. Itu di Amerika, budaya Amerika itu sudah mengajarkan anak 15 tahun sudah bisa berhubungan seks. Ngeri sekali. Dan ini bahaya. Seks itu merupakan alat iblis. Yang seks di luar pernikahan itu alat iblis untuk merusak diri kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Seks di luar pernikahan. Kekuasaan, wah ini power, kekuasaan. Siapa sih yang nggak mau kekuasaan? Orang yang biasa aja kalau dapat kekuasaan, wah dia senang sekali. Dia happy sekali. Di Prancis, tukang kebun dapat warisan berapa triliun dari yang pemiliknya Louis Vuitton. Tukang kebun. Wah, begitu bangganya dia, senang. Siapa sih yang nggak ini, yang nggak senang dapat uang sebanyak itu? Triliunan. Ada juga kekayaan dan materialisme. Makanya itu banyak orang yang diiming-iming dengan materi. Harga barang-barang yang branded. Memang sih ada beberapa orang yang udah tahu bahwa barang-barang branded bagus, memang bayarnya belinya mahal, tapi bisa dijual mahal juga. Ada yang juga demikian. Saya juga ada perhatikan, lihat di YouTube, ada satu brand
perusahaan yang aneh. Dia apapun yang dia buat pasti mahal. Dan dia buat salah satunya adalah batu bata. Dijual $500. Tapi orang banyak beli sampai habis. Karena memang mereknya sangat terkenal dan memang perusahaannya branded sekali dan memang itu luar biasa. Apapun yang dia tawarkan, produk-produk yang dia keluarkan pasti habis walaupun mahal. Tapi bisa dijual lebih mahal lagi. Ini betul-betul nyata dalam dunia ini. Dan jangan sampai itu yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Seperti anak bungsu ini meninggalkan Tuhan karena dia ingin mendapatkan kekayaan. Setelah dapat kekayaan dia berfoya-foya, dia menghabiskan uangnya dengan begitu rupa. Dan tanpa sadari dalam ayat 14 dari Lukas 15 tadi, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Timbullah bencana kelaparan. Ada yang bernubuat tahun 2024 akan terjadi bencana kelaparan besar dunia ini. Waktu saya baca itu, wow, saya berdoa, Tuhan tolong dikasih hikmat. Bagaimana dalam situasi itu kita harus atasi. Karena musim yang luar biasa, musim kering yang luar biasa. 2024. Apalagi 2024 adalah perang besar di benua Asia. Dekat Indonesia. Kalau itu terjadi, ekspor import Indonesia akan terganggu. Kalau itu terjadi, ekspor import Indonesia akan terganggu. Apakah kita nunggu-nunggu aja? Enggak. Kita harus berdoa, kita harus ada satu usaha. Apa sih yang harus kita buat di sini? Kenapa? Bencana itu pasti akan terjadi. Tapi antisipasi itu. Kalau orang yang meninggalkan Tuhan, dia nggak sadar. Dia asik sekali dengan kenikmatan dunianya, dengan kedagingannya, dia asik. Makanya kalau kita terpelosok dengan hal-hal yang seperti tadi dikatakan, seks, kekuasaan, kekayaan, dan juga materialisme, itu membuat kita tidak peka dengan apa yang akan terjadi. Dan kita pikir, itu nggak pusing lah. Tapi begitu menghadapi bencana kelaparan, baru kita sadar. Dan sudah telat. Dikatakan dalam 14 bagian terakhir, ia pun mulai melarat. Nggak dikatakan miskin loh. Melarat. Betul-betul sampai bawah, sampai nggak punya uang apapun. Nah perhatikan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, ayat 15, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bagi orang Israel, babi itu haram. Disuruh jaga babi, haram. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Dia ingin loh, belum makan. Dia ingin aja tuh. Aduh, babi lebih enak ya. Lebih asik bisa makan. Saya ini lagi lapar. Saya nggak punya uang. Kalau gitu saya mau makan aja lah. Ampas babi pun nggak apa-apa. Dia sampai begitu saja. Tapi perhatikan ayat 16 bagian B. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Waduh, ini anak muda yang betul-betul komplit dah. Komplit penderitaannya. Udah melarat, kerja di babi, jaga babi, mau makan aja. Ya paling tidak makan ampas babi itu aja lah. Nggak ada seorang pun yang tergerak loh. Ini orang yang memang meninggalkan Tuhan. Jangan sampai orang seperti ini bilang, Tuhan kan kasih setiamu tidak meninggalkan aku. Enggak.
Karena kamu yang meninggalkan Tuhan, maka kamu kehilangan sumbernya. Kamu kehilangan sumbernya. Ini yang kita melihat, Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami seperti ini. Dan puji Tuhannya, dalam ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia membandingkan dirinya dengan para pekerja di bapaknya itu. Jadi saat kita meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengalami masalah demi masalah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tidak ada seorang pun yang mau menolong kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan please help me, tolong saya. Tapi sebenarnya ada satu kata dalam bahasa Inggris bagus sekali. Give me your favor. Jadi berikan favormu kepadaku. Artinya ini, biarlah hatimu digerakkan oleh belas kasihan kepadaku untuk menolong aku. Itu tidak ada. Kalau orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan seperti itu, nggak mengalami seperti itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, berjalan mau menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada, selalu kita dapat favor Tuhan, Bapak Ibu. Kalaupun juga ada orang yang nggak peduli sama kita loh. Tapi Tuhan berikan favor. Ada aja orang yang bisa berikan pertolongan kepada kita. Wow, saya ingin kasih contoh. Kemarin hari Senin, kami ke Garut. Dan dengan rombongan ada 10 pengusaha dan 1 sopir. Dan mereka ingin ke Garut, ingin lihat kebun teh. Saya mikir kebun teh yang mana nih? Oke, ke Megawati dah. Ke Megawati. Kan Pak Rogi punya saham di situ. Jadi saya telepon Pak Rogi. Pak Rogi, boleh nggak kami datang ke kebun teh Megawati? Terus Pak Rogi bilang gini, tunggu dulu ya. Saya harus tanya dulu pemilik saham yang terbesar. Dia tanya. Terus pemilik sahamnya bilang gini, wah maaf Pak, ini ada tim yang akan datang ke sana. Terus Pak Rogi bilang, Pak nggak bisa Pak. Akhirnya saya bilang sama Pak Camatnya. Saya WA Pak Camat, Pak bisa nggak kalau kami ke Megawati? Pak Camatnya bilang gini, gampang Pak, nanti saya telepon manajernya. Wow, saya juga kaget. Dan berikutnya kami datang ke sana. Memang kami agak telat. Kami tiba di Megawati itu di perkebunan itu jam 3 sore. Waktu kami datang ngobrol dan disambut sama manajer, langsung disambut manajernya di mes. Wah, kami disuguhkan ada teh ulung, ada makanan yang ya asik lah, untuk makanan desa lah. Nah setelah kami ngomong-ngomong jam 4-an lewat, karena kami janji mau pergi ke pabrik kopi, kami mau pamitan. Pak, kami mau pamit ya, terima kasih sudah sambut kami. Oh, tunggu dulu ya, kata manajernya. Istri saya sudah siapkan masakan. Wah, kami kaget sekali. Pikirkan, ini apa? Ya, ada sesuatu yang memang Tuhan sedang buat gitu sih. Dan mereka siapkan makanan, ada pete. Nah, petenya laku juga itu. Nah, itu yang namanya favor, Bapak Ibu. Kita pikir tertutup pintunya. Kita pikir nggak mungkin. Tapi Tuhan bisa buka lebih lebar lagi. Sampai ada tim itu yang anggota tim kemarin tanya sama saya, Pak ini udah berapa lama kenal manajernya? Enggak, baru kali ini, saya belum pernah ketemu. Dan memang luar biasa cara Tuhan menolong. Bisa saja apapun Tuhan bisa pakai. Siapapun Tuhan bisa pakai. Yang penting bagi kita apa? Jalanlah bersama Tuhan. Berikan tempat, jangan tinggalkan Tuhan. Nanti Tuhan akan buka kesempatan kita selebar-lebarnya. Yang memang yang itu tujuan Tuhan juga dalam hidup kita. Dan mari kita lihat dalam ayat 20.
Waktu dia kembali kepada si bungsu ini kembali kepada bapaknya. Dalam ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu melangkul dan mencium dia. Saudara bisa bayangkan, waktu ayahnya melangkul dan mencium dia, kira-kira bau apa ya? Masih bau babi. Haram nih, haram. Dia tetap cium, angkul dan cium. Wow. Dan waktu ini yang namanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Jadi kalau kita rasa kita jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menarik kasih setianya dari kita. Kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan kita makin jauh dari Tuhan. Karena kalau kita makin jauh dari Tuhan, itu membuat kita nanti menderita. Kita yang rugi kok, Tuhan nggak rugi. Dan Tuhan mau bahwa dia ingin melangkul kita, dia rindu untuk melangkul kita. Memeluk kita. Nah, perhatikan ayat 21. Kata anak itu kepadanya, ini kan dia merasa kayak harus ngomong kepada bapaknya seperti hati nuraninya yang terdalam ya. Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi apa yang dikatakan oleh ayahnya? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan ia didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, inilah kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak. Jadi kalau kita merasa susah hidup kita, nggak ada orang yang mau menolong kita, datang kembali pada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Kesusahan apapun yang kita alami, percayalah kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Dia baik. Dia Bapa yang baik, yang melangkul kita apa adanya. Terusnya, jangan sampai kita kehilangan kasih setia Tuhan. Jangan tinggalkan dia. Hanya karena kekayaan, seks, kedudukan, kekuasaan, dan juga materialisme. Jangan. Dunia boleh menawarkan itu. Tapi Tuhan lebih berharga dalam hidup kita. Tuhan Yesus ingatkan kita, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia kalau nyawamu binasa? Jangan sampai kita binasa karena kita ingin dapatkan hal-hal yang dunia ini. Yang ketiga, yang banyak terjadi dan ini lebih buruk Bapak Ibu. Yang ketiga ini lebih buruk. Karena dia tidak mengalami kasih setia Tuhan. Dia bukan berada di luar Tuhan. Dia bukan berada jauh dari Tuhan. Atau dia bukan berarti dia tidak memberikan tempat pada Tuhan. Dia aktif kok. Dia bersama-sama di tempat yang rohani. Dia berada di tengah-tengah yang memang sama-sama melayani Tuhan. Dan mari kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ini peringatan Tuhan kepada kita. Dikatakan demikian, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang membiarkan dirinya ditipu dengan asumsinya sendiri. Dikatakan demikian, kata Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ini sangat sedih sekali. Dia ada di rumah Tuhan. Dia ada dalam karunia yang luar biasa. Dia merasa karunia itu membuat dia merasa dia dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Tuhan kasih kita kesempatan melayani, itu bukan karena kita. Dan biarlah waktu kita semakin melayani Tuhan, semakin Tuhan percayakan kepada kita, semakin kita merendahkan diri kita. Semakin kita menyadari bahwa kita ini gak ada apa-apa. Karena semakin Tuhan percayakan kepada kita, semakin Tuhan mau datang ke dunia ini, dia akan percayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Dan kita mau merendahkan diri kita. Jangan sampai kita akhirnya kehilangan kasih setia Tuhan. Karena kita berpikir, saya dapat pelayanan ini, saya bisa melayani ini. Karena untuk memuaskan ego saya, memuaskan nafsu saya, memuaskan harga diri saya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak sadari bahwa kita juga tidak melakukan kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau? Apa yang Bapa mau, yang kehendak Bapa untuk kita lakukan dalam dunia ini? Nah, ini yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau yang seperti ini, yang ketiga ini, kita betul-betul hilang. Bukan hilang di luar gereja, hilang di dalam gereja. Dan ini sangat menyedihkan. Tiga hal ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita mau mengalami Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita setiap hari. 2024, apapun yang terjadi, selalu ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada kita. Amin.